Pernahkah kamu membayangkan melihat sebilah pedang melayang membelah kegelapan malam, berburu tanpa tangan yang menggenggamnya? Di pedalaman Kalimantan yang menyimpan sejuta misteri, berhembus sebuah legenda kelam yang lahir dari masa-masa paling berdarah. Ini bukanlah sekadar mitos pengantar tidur, melainkan saksi bisu dari sebuah tragedi yang pernah mengguncang bumi pertiwi. Sebuah teror tak kasat mata yang masih membekas dalam ingatan kolektif masyarakat. Misteri Mandau Terbang, senjata pusaka yang konon memiliki nyawa dan kehendaknya sendiri. Untuk memahami kengerian ini, kita harus kembali menelusuri sejarah kelam di masa lampau. Kota Sampit pernah menjadi saksi bisu, sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan. Ribuan nyawa melayang dalam pusaran amarah yang meninggalkan luka mendalam. Di tengah kekacauan dan jerit tangis yang membelah langit malam, ilmu-ilmu leluhur yang telah lama tertidur kembali dibangkitkan. Di saat hukum kewarasan tak lagi memiliki taring, hukum rimba gaib mengambil alih. Dan dari sanalah, legenda Mandau Terbang mulai menggoreskan jejak darahnya di dunia nyata. Mandau bukanlah sekadar senjata tajam biasa. Bagi masyarakat pedalaman, ia adalah pusaka sakral yang diwariskan turun-temurun, tempat bersemayamnya kekuatan magis kuno. Saat tragedi pecah, ritual-ritual rahasia dilakukan di bawah bayangan malam tanpa bintang. Entitas gaib diundang turun ke bumi. Darah yang tumpah menjadi tumbal yang membangunkan sosok kegelapan di dalam besi tua pusaka tersebut. Mantra-mantra kuno yang tak pernah terdengar selama ratusan tahun kembali dirapalkan, memberikan nyawa pada benda mati untuk memburu sasaran tanpa ampun. Kesaksian dari masa itu sungguh menggetarkan bulu kuduk. Malam demi malam, warga yang ketakutan mengunci pintu rapat-rapat. Sementara di luar, suara desir angin yang tidak wajar memecah kesunyian. Sebilah pedang Mandau terlihat melayang bebas di udara, mencari sasarannya sendiri berdasarkan aroma atau jejak kutukan. Ia bergerak sangat lincah, menembus lebatnya hutan dan sempitnya ganggang perumahan, memancarkan aura merah menyala dalam kegelapan. Tidak ada tangan yang mengayunkan, tidak ada jejak kaki yang tertinggal. Hanya teror maut yang melesat bagai kilat di angkasa. Bayangkan dirimu berada di posisi mereka saat itu. Terkurung di dalam rumah yang gelap gulita tanpa aliran listrik. Hanya mendengarkan suara tebasan gaib yang semakin mendekat. Kamu tahu bahwa kunci pintu atau dinding beton sekalipun tidak akan pernah bisa menghentikan pusaka berdarah yang telah diberi nyawa tersebut. Mereka yang menjadi target konon mencium aroma anyir darah yang sangat pekat sebelum Mandau itu tiba di hadapan mereka. Ketakutan itu sangat nyata, melumpuhkan setiap sendi tulang. Sebuah kutukan berdarah yang mengikat nyawa korban dengan ujung bilah besi yang haus akan kematian. Masa-masa kelam itu akhirnya mereda, namun energi mistis yang telah dilepaskan tidak bisa ditarik kembali begitu saja. Ritual pengikat narah meninggalkan kutukan yang menetap erat pada benda-benda pusaka tersebut. Banyak pedang Mandau Terbang yang konon harus segera ditanam dalam di bawah tanah atau disimpan di tempat tersembunyi yang dijaga oleh mantra pemagar kuat, agar entitas gaib di dalamnya bisa tertidur kembali. Namun energi kelam dari masa lalu itu tidak pernah benar-benar lenyap. Ia hanya menunggu diam dalam senyapnya bayang-bayang sejarah. Hingga hari ini, aura mistis yang mencekam itu masih bisa dirasakan oleh mereka yang peka terhadap dunia gaib. Para kolektor barang antik atau keturunan keluarga yang menyimpan Mandau bekas pusaka leluhur sering kali melaporkan rentetan kejadian aneh. Terdengar suara logam yang bergesekan sendiri di tengah malam, hembusan hawa dingin yang menusuk tulang saat mendekati kotak pusaka tersebut, hingga penampakan bayangan hitam tinggi besar yang mengelilingi pedang. Mandau-mandau ini seakan menyimpan memori dari nyawa-nyawa yang pernah tumbang, beresonansi dengan rasa sakit dan dendam masa lalu. Kisah Mandau Terbang dari masa kelam ini mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat berharga. Bahwa di dunia ini ada garis batas alam gaib yang tidak seharusnya kita lewati. Ketika amarah mendalam manusia bersatu dengan kekuatan entitas gelap yang tak kasat mata, maka kehancuranlah yang akan menjadi peninggalan utamanya.
Pusaka-pusaka itu mungkin kini tampak tertidur rapat dalam sarungnya, memudar perlahan termakan oleh usia. Namun ingatlah selalu, di pedalaman sana legenda tidak pernah benar-benar mati. Mereka hanya menunggu dengan sabar, menunggu tetes darah untuk membangunkannya kembali.